kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah, tobat dosa Anda. Bagi konten kreator. Lucu sekali anggota DPRD dari Partai Kebo Merah. Tersinggung kinerjanya dibilang lambat, malah bubar dari ruang rapat. Gak sekalian bubar selamanya saja, Pak. Rakyat lebih senang kalau kalian tidak kembali lagi. Halo Mang Ono, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan nunggas ngawakilan aing sebagai rakyat, meureun gitunya. Ngawakilan sebeuna aing, senangna aing gitu. Geus diwakilan ku Amang gitunya. Lamun pek nu kudu bertobat mah Mang gitu biasana anggota Dewan Perwakilan anu korup gitunya. Soalna naon? Anggota Dewan anu korup mah geus ngawakilan ye keur kaseubehan rakyat, keur kasenangan rakyat geus diwakilan ku manehna. Eta dilebok duitna tah kuno karena itu anjingna teh tah. Ari aing mah sebagai masyarakat meureunnan Mang paling dina salahna gitulah hai rakyat mah gitu. Maling hayam gitunya anu nominalnya paling 200-300 ribu gitu. Coba anggota-anggota dewan anu korup Mang gitu anu kudu tobat mah tah anu nyokotan hak aing sebagai rakyat gitunya mungkin diwakilkan miliaran eta mah Mang tah anu kitu kudu tobat mah lain kudu aing lieur teh anu kudu tobat mah Mang Ono kudu tobat. Itu ulah nyebut ke konten kreator kudu tobat. Mang Ono kan wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, praksina PDI Perjuangan. Itu ulah nyebut tobat ke konten kreator. Ai Pak Ono sok nyieun konten di TikTok, ya kan? Pak Ono anu kudu tobat. Wakil rakyat kudu mere contoh nu bener. Lain ngomporan rakyat lain. Rakyat di komporan, ieu komporan lain. Nyieun contoh nu bener. Kinerja Pak Ono kumaha tah? Pagawean Pak Ono teh kudu kumaha? Itu untung wing teu milih Pak Ono. Coba lamun wing pilih Pak Ono, meureunna di era wing. Hampura wing teu milih Pak Ono. Gitu. Jadi lamun milih Pak Ono mah wing di era-era batur. Geus, ulah nyebut tobat ka konten kreator. Anu kudu tobat mah Mang Ono sing tobatnya. Kade ulah salah ngomong. Sebab masyarakat Jawa Barat ayeuna geus pinter-pinter, geus cerdas-cerdas. Gitu. Oke, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin stick videonya Pak Ono yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil ketua. Saya sebagai rakyat yang mewakilkan kepada Anda. Saat ini saya tidak puas dan tidak setuju atas kinerja Anda. Tobatlah Pak Ono, tobat. Jangan sampai mengomentari kerjaan orang terus, mengomentari kerjaan orang melulu. Akhirnya kerjaan Anda terbengkalai. Kerja Anda tidak bisa digarap. SOP Anda dibiarkan karena sibuk mengomentari kerjaan orang. Ya. Saya adalah rakyat yang mewakilkan kepada Anda, bukan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat. Anda bekerja seperti itu, cuman ngomel dan ngomel. Mana buktikan kerjamu? Ayo, kerjakan buktimu. Tuh, jadi kebalik Pak Ono saya. Buktikan kerjamu Pak Ono. Jangan ngomel dan ngomel. Kerjaan orang selalu diomelin. Emang tugasnya Bapak seperti itu? Memang tugasnya Bapak seperti itu. Jadi wakil ketua itu ngomelin kerjaan orang. Pak Ono, tolong benahi dulu
benahi dulu di institusi Bapak Ono sendiri, di DPR. Jangan semrawut, ya. Giliran kesindir sedikit, semua pada mau keluar, nggak mau ikut rapat, aneh. Jadi pimpinan itu harus tahan banting, terpaan angin, terpaan badai, harus kuat. Omelan masyarakat yang diwakili oleh Anda itu harus kuat, jangan marah, terima. Yang baik diambil, yang jelek dibuang, begitulah menurut saya. Saya juga sebagai ketua RT nih kecil-kecilan, menampung aspirasi masyarakat. Di situ katanya harus ditulis 1 kali 24 jam, tamu harus lapor, saya bikin. Ada tamu yang sudah 36 jam, saya biarin. Karena saya lupa job, karena mengurusi kerjaan orang lain, mengawasi kerjaan orang lain. Akhirnya kerjaan saya sendiri terabaikan. Nah, seperti itu ya, Pak Ono ya. Mohon maaf ya. Oke, Pak Ono. Mungkin dari rakyat kecil mah segitu aja, Pak Ono ya. Saya lagi kerja, Pak Ono, mohon maaf ya. Semoga Pak Ono bisa tobat juga ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, Stick videonya. Video kali ini tidak hanya saya tujukan untuk Kang Ono Surono selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, tetapi saya tujukan untuk seluruh wakil rakyat yang ada di negara ini, baik DPD, DPRD, DPR, DPR RI, semuanya. Ketika seorang wakil rakyat Kang Ono Surono berstatement, apa yang dilakukan oleh Kang Ono Surono selaku wakil rakyat ini hanya ingin mengingatkan gubernur, hanya ingin mengingatkan pemerintah agar selalu fokus untuk kepentingan rakyat. Kalau mendengar kata-kata itu saya sepakat, tetapi sebaliknya untuk Kang Ono dan wakil rakyat di seluruh Indonesia, apa kabar ketika rakyat mengingatkan wakilnya? Kami sebagai pemimpin yang tertinggi mengingatkan wakil kami, yaitu wakil rakyat, baik DPR, DPR RI, DPD, DPRD. Apakah kalian mau mendengar dan mau melaksanakannya? Cantang tuh sia. Contoh, di mana-mana di seluruh Indonesia menggema, segera sahkan undang-undang perampasan aset. Mana ngomong hukum, loba rapat. Ya, itu salah satu contohnya. Ketika kalian diingatkan, apa kalian mau mendengar kepada rakyat? Terus yang harus mengingatkan kalian sebagai wakil rakyat siapa tuh? Jadi kalian sebagai wakil rakyat jangan merasa mewakili kami, lalu tugasnya mengingatkan pemerintah agar pro rakyat, pemimpin daerah agar pro rakyat, sedangkan kalian sendiri ketika kami ingatkan, ketika kami sebagai masyarakat memiliki aspirasi, tetapi kalian tidak mau mendengar. Itu saja contohnya satu. Buktinya, undang-undang perampasan aset di mana-mana digembar-gemborkan. Banyak masyarakat yang ingin segera disahkannya undang-undang perampasan aset. Mana nepi ka ayeuna eueuh. Kadon loba ngomong. Ya, loba ngomong, loba rapat teu pararuguh. Kalian itu hobinya itu ketika ada kebijakan dari pemerintah, ada kebijakan dari kepala daerah, tetapi kebijakannya itu dirasa merugikan kalian, ada sesuatu yang hilang dari kebiasaan kalian, maka kalian itu langsung nyoroscos, langsung tampil seolah-olah membela rakyat. Ya ini contohnya ketika Kang Dedi, Gubernur Jawa Barat, melakukan banyak kebijakan yang pro rakyat, tetapi kebijakan tersebut disinyalir merugikan para elit, langsung kalian berteriak menolak, baik dari PDIP, dari PKB, dari PKS. Kan aneh. Sedangkan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu disepakati, disetujui, disenangi oleh rakyat, oleh masyarakat. Tetapi kalian sebagai wakil rakyat kadang-kadang tidak setuju, kontra, kan aneh.
Jadi sekali lagi buat wakil rakyat di seluruh Indonesia, terlebih lagi untuk Pak Ono, ya, ketika kalian ingin mengingatkan pemerintah dan kepala daerah atau gubernur, maka kalian juga harus mau diingatkan oleh kami, oleh rakyat. Ya, sok buktikan undang-undang perampasan aset, jangan ngomong sajalah liar, lo baca. Saya teringat terus dengan komentar ini, walaupun sudah saya abaikan hampir 2 minggu, nampaknya setelah saya pertimbangkan, saya perlu menanggapi. Saya tegaskan bahwasannya saya bukan anak Ono Surono, saya bukan saudaranya, bukan rekannya gitu kan, kita tidak saling mengenal. Ono mungkin tidak tahu saya, tapi saya tahu Ono Surono dari baliho-baliho yang terpasang di jalan sebagai bakal calon gubernur, namun tidak jadi mendaftarkan diri. Karena mungkin Ono Surono sudah tahu bahwasannya dia bakal kalah, daripada menelan malu gitu kan, mending mendaftarkan nama yang lain, seperti itu. Nah, jika saya bandingkan antara Ono Surono dengan Kang Deddy Mulyadi, sebetulnya justru Kang Deddy Mulyadi lah yang pernah berkontribusi terhadap saya. Saya pernah mengundang Kang Deddy Mulyadi sebagai pembicara, dia hadir, saya memintanya untuk memberikan sedikit nasihat, kemudian berbagi gagasan dan pemikiran kepada rekan-rekan mahasiswa terkait isu-isu kebudayaan, lingkungan, keindonesiaan, dan kebangsaan. Jadi sebetulnya saya lebih kenal Kang Deddy Mulyadi gitu kan, karena beliau pernah berkontribusi pada kegiatan saya ketika saya masih aktif di era mahasiswa. Lalu kenapa saya melakukan kritik terhadap langkah atau beberapa kebijakan yang diambil Kang Deddy Mulyadi? Itu hanya sebagai bentuk kesadaran saya sebagai warga Jawa Barat yang ingin mengawasi dan melakukan kontrol terhadap langkah-langkah atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang saya pikir itu tidak tepat gitu kan. Ada beberapa postingan saya yang mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya tegaskan, saya bukan buzzer siapapun, saya di sini tidak terafiliasi dengan siapa.